Jadi menghidupkan kehendak Allah, menghidupkan keinginan Allah. Bersyukur ya, tapi juga berusaha memperbaiki dirinya dengan semangat menjalankan amanat Allah. Jadi kita itu terbatas, tidak mungkin, tidak pasti, tidak berdaya. Itu kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan putus asa. Ternyata belajarmu yang tekun, kamu yang jadi orang baik bertahun-tahun, jadi tidak ada jaminan semua. Diri kita ini ternyata sama sekali tidak bisa diandalkan tanpa bantuan yang di atas. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus selalu connect dengan yang di atas untuk mengatasi ketidakberdayaan, ketidakpastian, keterbatasan, ketidakmungkinan. Satu-satunya jalan adalah mohon ke atas yang menguasai segalanya. Oke, jadi kuncinya di situ. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Lanjut. Nah, berarti dalam doa itu ada apa saja? Variabelnya ada 3. Itu kenapa doa itu sangat disukai oleh Allah. Allah memerintah kita untuk berdoa. Itu kan kita harusnya malu. Jadi yang maha kuasa, maha segalanya malah mendorong-dorong kita, ayo mintalah. Ud'uni astajib lakum, tak kabulkan. Allah sudah segitunya, kita jual mahalnya luar biasa. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Katanya Allah, kalau ada hambaku tanya tentang Allah, tentangku, maka aku dekat loh. Dan aku kabulkan, aku jawab setiap doa. Ujibu da'watad da'i, setiap orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia meminta padaku, kalau dia berdoa padaku. Jadi ternyata bukan kita yang mendorong-dorong biar Allah mengabulkan, tapi Allah sejak awal juga, ayo berdoalah. Itu menunjukkan bahwa kunci komunikasi dengan Allah itu ada di doa. Allah suka orang yang berdoa karena di situ ada pernyataan keimanan. Orang yang berdoa berarti dia mengakui bahwa Allah tempat meminta, Allah tempat disembah, Allah yang maha kuasa. Jadi makanya Allah suka dalam doa ada pernyataan keimanan. Orang menegaskan level dirinya di hadapan Allah melalui doa. Yang kedua, kebalikannya, pernyataan kelemahan. Ya Allah, aku ini lemah, Engkau yang maha kuasa. Aku ini tidak berdaya, Engkau yang maha berdaya. Itu pengakuan-pengakuan ini sebenarnya kebenaran yang hakiki, yang oleh Allah dituntut, maka berdoalah. Itu kuncinya. Jadi kekuasaan Allah, kelemahan manusia, dan disitulah nanti manusia bisa sadar diri. Itu variabel ketiga, wasilah untuk muhasabah. Jadi doa adalah penegasan bahwa Allah itu maha kuasa, penegasan bahwa manusia itu lemah, jalan bagi kita untuk muhasabah. Maka doa tidak boleh sombong. Ada hadis yang menyatakan tidak boleh orang berdoa itu
diakhiri dengan jika engkau berkenan ya Allah. Ya Allah, semoga saya ujiannya sukses kalau engkau mau. Tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh nawar. Jadi tidak boleh merendahkan. Nanti ada ciri-ciri adabnya berdoa. Tapi yang jelas maka orang berdoa itu disuruh tawadhu. Jadi merendahkan dirinya di hadapan Allah, untuk menegaskan bahwa aku ini lemah, Allah yang maha kuasa. Nah, sekarang kita lihat. Ini filosofinya, nanti belakangan lihat prakteknya. Hati-hati, ada beberapa model doa. Ya sebenarnya minta apa saja Allah mengabulkan. Tapi jangan berdoa yang blunder. Berdoa yang blunder itu yang hasilnya malah menyusahkanmu, tidak mendukung kedekatanmu dengan Allah. Ya termasuk doa, misalnya doa, ya Allah, semoga engkau marah padaku, kan tidak bisa. Ya Allah, menjauhlah dariku, jangan dekat-dekat, itu tidak boleh. Ya Allah, nah, itu namanya doa blunder. Ya Allah, saya mau melakukan dosa ini, semoga engkau tidak dekat-dekat ya, jauh-jauh, malu saya kalau dilihat. Tidak boleh begitu. Jadi ada rumus-rumusnya nanti berdoa. Cuma ada beberapa model, ada yang disarankan, ada yang tidak. Yang pertama ada doa model peminta-minta. Istilahnya agak puitis ya, peminta-minta. Apa, semacam pengemis. Jangan berdoa gaya ini. Gaya ini itu ya dia minta, cuma doa yang membuat malas. Jadi selalu meminta, tapi dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Karena doa itu kan komplementer dengan usaha. Ya Allah, saya ingin ujian besok bisa lulus terbaik. Tapi kamu tidak masuk ikut ujian. Ya, itu berdoa ya. Kamu minta dok. Kalau ditanya, lo kok nggak masuk mas? Lo Allah kan maha kuasa. Apa susahnya bagi Allah? Meskipun aku tidak ikut ujian. Nah, itu doanya orang males. Nanti kalau jodoh kan datang sendiri pak. Saya tidak usah nyari. Ayo jomblo terus. Lah jodoh berseliweran di depanmu, kamu diem aja. Kalau nggak dapat Allah yang dimarahi. Ya Allah, di mana jodohku? Lah sejak kemarin kamu kemana aja? Iya. Makanya saya sering bikin anekdot itu kan, ya jodoh di tangan Allah, tapi umur 40 ke atas ya Allah lepas tangan sudah. Wong kamu bolak-balik seliweran, kamu diem saja. Wah, di depan saya ini berapa puluh loh kamu. Oke, jadi tidak boleh model pengemis. Iya doa, usahakan nanti Allah membantu hasilnya. Hati-hati doa model ini berefek ke cara hidup, etos kerja. Jadi hidup itu ya usaha didukung dengan doa. Dibalik boleh doa dilengkapi dengan usaha. Tidak boleh diem saja. Kalau tidak ada usahanya, lo Allah mau mewujudkan apa? Ya, jadi itu model doa yang pertama. Banyak orang yang tertipu di sini. Tapi saya yakin Pak, doa saya dikabulkan. Ya, doa dikabulkan itu kan ada jalannya. Rintislah jalannya, nanti Allah membuka hasilnya. Ingin punya uang ya kerja. Kan tidak mungkin jatuh dari langit uangnya. Nanti kamu kaget tiba-tiba uang jatuh. Kamu berdoa, ya Allah 500.000 jatuh. Ya Allah lagi dong 100. Tidak mungkin begitu kan. Jalannya apa ya kamu kerja nanti. Kalau tidak ada wasilahnya ya goyahnya tidak tercapai. Jadi doa model pertama.
Ada doa model kedua, doa model pujangga. Bagus ya. Pujangga ini biasanya pakai kata-kata indah, pakai kalimat-kalimat bagus. Isinya kebanyakan pujian-pujian, rasa syukur. Jadi orang-orang bertipe ini pinter kalau disuruh bikin doa. Ya kalian mungkin seringnya kalau ada orang berdoa terus kayak baca puisi. Ya Allah, atas rahmat-Mu kami semua malam hari ini berkumpul dengan wajah yang berseri-seri dan bersinar. Oh, itu kayak pujangga. Jadi kelihatan dari luarnya itu, tapi intinya pujangga adalah orang yang hanya melihat keindahan, orang yang selalu bersyukur apapun yang terjadi. Jadi pokoknya hidupnya serba alhamdulillah. Itu kayak pujangga. Terus dia bisa merangkai kata-kata indah untuk mengekspresikan rasa syukurnya pada Allah. Nah, itu gaya pujangga. Bahkan terhadap hal-hal yang bencana, kemudian kejahatan, macam-macam, dia masih bisa mencari sisi indahnya, mengungkapkan rasa syukurnya. Ini gaya pujangga. Segalanya sudah dianggap dalam skenarionya Allah. Dia tinggal memuji, dia tinggal bersyukur pada Allah. Ini gayanya bagus. Kalau bisa di sini bagus. Cuma kadang-kadang dalam hal tertentu kita butuh tidak sekedar menerima takdirnya Allah, tapi juga harus berjuang mengubah takdir. Jadi gaya pujangga itu bagus, tapi diingat-ingat kadang-kadang kita tidak selalu harus pasrah dan bersyukur. Ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada kezaliman yang dalam jangkauanmu bisa mengubahnya, ya ubahlah. Kalau ada misalnya kejahatan dekat dengan kamu dan kamu kuasa mengatasi itu, atasilah. Jangan cuma, oh Allah sudah menakdirkan peristiwa itu terjadi. Kalau Allah menakdirkan, siapa yang bisa menolak? Kita manusia lemah. Kita syukuri saja keadaan kita apapun. Nah, ya ojo ngono. Jadi, iya kita harus selalu bersyukur, tapi harus paham juga ada momen-momen yang kita jangan pasrah saja. Ada tanggung jawab kekhalifahan juga yang harus kita jalankan. Jadi pujangga bagus, dia penuh kata-kata indah, penuh rasa syukur pada Allah. Tapi jangan lupa juga hidup ada unsur perjuangannya. Ada unsur, ada tugas kekhalifahan juga untuk memelihara, mengontrol alam semesta. Allah mewakilkan pada kita manusia. Nah, itu model 2, model pujangga. Ada model ketiga. Kalau ini model eksistensial. Jadi tidak sekedar pasrah pada Allah. Kalau pasrah itu kan kita bergerak menuju Allah. Tapi model eksistensial ini hidup di dalam Allah. Jadi menghidupkan kehendak Allah, menghidupkan keinginan Allah. Bersyukur ya, tapi juga berusaha memperbaiki dirinya dengan semangat menjalankan amanat Allah. Jadi itu berarti eksistensial. Gaya berdoa yang eksistensial itu gaya berdoa yang anytime kita bersama Allah, kita dialog terus, berkomunikasi terus, dan menghidupkan keinginannya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya tadi saya bilang setiap detik kehidupan kita itu harusnya berdoa. Mau belajar, berdoa. Mau ngaji sini, Allah diajak sambil berdoa. Ya Allah,
Mau minum juga tadi, ya Allah saya mau minum untuk menghilangkan haus, semoga engkau meridhoi. Pokoknya Allah terlibat terus detik demi detik kehidupanmu. Itu namanya eksistensial. Jadi mengajak Allah, bersama Allah di ruang dan waktu kapanpun. Itu jenis doa yang ketiga. Jadi orang yang sudah bisa ada di level ini, setiap detik kehidupannya selalu bisa connect dengan Allah. Yang saya tadi sebut, sinyalnya sangat kuat dia. Jadi apakah dia ngantuk, apakah dia bangun tidur, apakah dia makan, apakah dia minum, apakah dia, selalu dia connect-nya sama Allah. Nah, ini namanya mode eksistensial. Berdoa secara eksistensial. Allah mewarnai eksistensi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita juga beribadah, bersyukur, tapi juga berjuang, berusaha sebagai khalifah secara eksistensial. Oke, jadi ada doa model peminta-minta, ada doa model pujangga, ada doa model eksistensial. Selama ini kita ada di mana? Silahkan muhasabah sendiri-sendiri. Terus strukturnya, yang pertama ini mudah, permohonan. Permohonan itu bahasa kasar dari perintah. Berdoa itu semacam kita memerintah Allah. Rabbighfir warham. Nah, itu kan, ya Allah ampunilah, ya Allah beri aku kasih sayang, ya Allah rahmatilah, ya Allah. Itu merintah. Ya untungnya Allah itu memang sangat sayang pada kita. Kalau enggak kan kamu sudah dijawab, sebagai apa kamu merintah-merintah saya? Ya, kamu kan sering jawab gitu, sebagai apa kamu merintah-merintah? Tapi Allah enggak. Allah senang kalau ada hambanya minta. Jadi ingin diberi sesuatu atau dilindungi dari sesuatu. Itu gaya pertama. Itu di situ saya contohkan doa dari surat Hud. Mungkin ada yang mau menggunakan doa ini. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, aku berlindung padamu untuk meminta apa-apa yang aku tidak tahu. Jadi ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, semoga saya jadi presiden. Presiden itu apa sih? Tidak tahu saya. Itu malai sali bihi ilmun. Kamu tidak ngerti kok minta. Ya Allah, hancurkan dia, runtuhkan dia. Loh, kamu ngerti tidak duduk persoalannya? Tidak tahu. Malai sali bihi ilmun. Semoga aku tidak minta padamu yang aku tidak tahu ini minta apa, manfaatnya apa, gunanya apa, mudaratnya apa. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khosirin. Kenapa sih jangan minta yang tidak tahu? Karena kalau minta yang tidak tahu itu bisa jadi kita jatuh dalam kerugian. Minal khosirin, kalau Allah tidak mengampuni dan memberi rahmat kita. Nah, ini doa dari surat Hud. Ini memerintahkan Allah untuk lindungi aku dari meminta yang tanpa ilmu. Kalau ini ya kayak tadi, merintah yang setengah ngerayu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ampunilah, sayangilah, engkau yang maha penyayang. Tolong ambilkan minum, engkau cakep deh. Nah, itu cara minta yang semacam itu. Jadi ini struktur doa yang pertama. To the point, mohon inginnya apa, keinginannya apa, sampaikan. Jangan khawatir, tetap ud'uni astajib lakum. Allah suka kalau dimintain apa-apa. Oke, terus ini gaya pertama. Gaya kedua, gaya munajat.
Munajat itu kalau bahasanya anak gaul hari ini mungkin semacam curhat. Tidak terang-terangan minta, tapi di balik itu ada permohonan. Misalnya yang pertama itu Ali bin Abi Thalib. Ilahi la in jallat wa jannat khoti'ati fa'afuka an dzambi ajallu wa awsa. Katanya Ali bin Abi Thalib, wahai Tuhanku, meskipun telah nyata, meskipun telah banyak salahku, tapi ampunanmu pada dosa-dosa lebih cepat dan lebih luas. Nah, itu kan tidak ada mintanya, dia tidak minta, dia cuma bilang aja, ya Allah, dosaku banyak, sudah terkumpul di mana-mana, tapi aku yakin ampunanmu lebih luas dan lebih cepat. Nah, ini kan kayak orang curhat. Kamu ini orang ganteng, kamu ini orang baik, anak soleh. Karena yang dibilangin gitu kan terus mikir, oh ya kamu butuh uang berapa? Gitu. Jadi kamu tidak minta aja langsung tanggap. Allah tahu kan apa yang ada dalam hatimu. Tapi ini gayanya gaya curhat. Sama kayak itu yang nomor 2. Kalau ini Robi'ah, kemarin waktu Robi'ah kayak Allahumma ja'alil jannata li akhibbaika wan nara li a'daika amma ana fahasbi anta. Ini kan curhat. Ya Allah, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah, jadikanlah surga untuk para pecintamu dan neraka untuk musuh-musuhmu. Sedangkan aku telah cukup dengan engkau. Oh, ini kan tidak minta apa-apa dia. Aku engkau saja ya Allah. Wong Allah itu punya segalanya, ngerti segalanya. Tidak minta juga Allah tahu. Jadi meskipun cuma melipir-melipir, nyindir-nyindir, ngomong apa gitu kan, kamu sudah tahu. Kalau temenmu gitu kan kamu ngerti. Ini ngomong ini paling ada maunya, ngerti aku. Itu temen, apalagi Allah. Jadi gaya semacam ini namanya munajat. Kalau yang terakhir itu atau ilah Sakandari. Ilahi ma akrobaka minni wa ma abadani angka wa ana ahwaju ma akunu ilaika. Ya Allah, betapa dekat engkau dariku, namun betapa jauh aku darimu. Padahal aku yang lebih butuh padamu. Itu yang saya sebut tadi ya, kita sering jual mahal itu kan. Allah itu ingin kita dekat, mendekat-dekat ke kita, tapi gayanya kita kayak tidak butuh. Padahal harusnya kita sangat butuh sama Allah. Jadi ma akrobaka minni wa ma abadani angka. Kok aku ini selalu menjauh darimu ya Allah? Engkau mendekat-dekat terus, tiap hari manggil-manggil, tapi aku menjauh-jauh terus. Padahal aku sangat butuh denganmu dibandingkan engkau padaku. Tidak mungkin Allah butuh kita, Allah maha kaya. Jadi sebenarnya yang kalau dari sisi kebutuhan kita yang butuh, cuma yang mendekat-dekat manggil-manggil selalu ke Allah. Itu munajatnya Imam Athaillah Sakandari. Ini gaya semacam ini namanya munajat. Rasulullah juga pernah munajat. Kalau ada yang mau, tiba-tiba tadi saya sisipkan hadis tentang munajatnya Rasulullah waktu beliau ini fase paling pahit dalam kehidupannya Rasulullah setelah meninggal oleh Abu Thalib. Itu ada hadis riwayatnya Abdullah bin Ja'far. Setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah berangkat dakwah ke Taif, jalan kaki. Cuma di sana nanti dilempari batu, ditolak, mengalami penderitaan yang luar biasa di sana. Terus Nabi di situ bunyi hadisnya, fa'ata willa sajaratin fasolla rokaata. Ini Nabi istirahat di bawah pohon, sholat 2 rakaat, kemudian kola. Ini yang saya sebut bermunajat.
Jadi tidak minta apa-apa, cuma mengadukan masalah. Allahumma ilaika asku du'fa quwati. Ya Allah, aku mengeluhkan, aku mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillata khilati, dan sedikitnya dayaku, wa hawani alin alam nas, dan kehinaanku di mata manusia. Ya arhamar rahimin, anta arhamu bi, wahai yang maha Rahman Rahim, engkau pasti menyayangiku.